Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahir rahimil ajwadi, summa salatu ala nabiyil ahmadi wal ali wal ashabihum kal anjumi fil ihtida'i ila qiyamil maw'idi. Wa ba'du fal fiqhu bidini Muhammadin tahdi ila taslimi 'abdi syahidi bainal hila dhahabun wa bainat ta'iri bazun fakun fi qalbihi bimazidi la tayasan bimaji rusubin qad bada ba'dal mujahadati fajarrib tahtadi innar rusuba idza tahassala ba'daha kana minal mujhil mu'ajjal faqtadi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nur al-mudhib lil nisyan bi nurih wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu wa ilmuka amin. Amma ba'du. Hadirin majelis mudzakarah dan kajian Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang cerah ini, marilah kita sama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan inayahnya kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan para pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin majelis mudzakarah kajian Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan yang keempat. Yang pertama kemarin definisi salat sudah selesai. Yang kedua syarat-syarat wajib salat sudah selesai. Yang ketiga syarat-syarat sah salat sudah selesai. Nah, yang keempat sekarang adalah rukun-rukun sholat. Silakan semuanya ditulis dulu ya. Ditulis, baru saya akan terangkan satu persatu insyaallah. Rukun-rukun sholat ada 17. Ini pembahasan yang keempat. Rukun-rukun sholat ada 17. Pertama, berniat. Kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri bagi orang yang mampu pada sholat fardu. Berdiri bagi orang yang mampu pada sholat fardu. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah, di antaranya basmalah. Di antaranya basmalah. Yang kelima, ruku'. Yang keenam, tuma'ninah pada ruku'. Yang keenam, tuma'ninah pada ruku'. Yang ketujuh, i'tidal. Yang kedelapan, tuma'ninah pada i'tidal. Yang kesembilan, sujud 2 kali. Yang kesembilan, sujud 2 kali.
Yang ke-10 tumakninah pada sujud 2 kali. Yang ke-10 tumakninah pada sujud 2 kali. Kemudian yang ke-11 duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud. Yang ke-12 tumakninah pada duduk antara 2 sujud. Yang ke-12 tumakninah pada duduk antara 2 sujud. Yang ke-13 tasyahud atau membaca tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir. Yang ke-14 duduk pada tasyahud akhir. Duduk pada tasyahud akhir. Yang ke-15 membaca salawat kepada Nabi pada tasyahud akhir. Membaca salawat kepada Nabi pada tasyahud akhir. Membaca salawat kepada Nabi pada tasyahud akhir. Yang ke-16 membaca salam. Yang ke-16 membaca salam. Yang ke-17 tertib. Yang ke-17 tertib. Nah, inilah rukun-rukun sholat, di mana pada rukun-rukun sholat ini nanti terbagi jadi 4. Ada yang rukun qalbi, ada yang rukun ma'nawi, ada yang rukun qauli, ada yang rukun fi'li. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, berniat. Berarti rukun sholat yang pertama berniat. Sudah maklum bahwa melapaskan niat hukumnya sunnah. Berarti niat itu ada di dalam hati. Seakan-akan hati itu punya mulut. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Ucapan itu berdasarkan dalam hati. Sebenarnya bersumber dari hati semuanya. Tetapi lidah diciptakan sebagai tuntunan adanya kalam hati di sini. Kemudian yang kedua takbiratul ihram. Yang namanya takbiratul ihram adalah mengucapkan Allahu Akbar. Ini namanya takbiratul ihram. Apa? Mengucapkan Allahu Akbar, dan niat tersebut harus ada di dalam takbiratul ihram. Gini penjelasannya. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, ya, ketika kita mengatakan Allahu Akbar, maka kalau sholatnya wajib, yang perlu dimasuki di sini ada 3.
Sini. Berarti kalau sholatnya fardu yang harus masuk di dalam huruf hamzah sampai huruf ro tersebut ada 3. Ya. Yang pertama al-qasdu, tujuan, aku sholat. Kemudian yang kedua al-fardiyah, fardu, harus menyebut kata-kata fardu. Yang ketiga at-ta'yin, harus ditentukan nama sholat. Contoh, Allahu Akbar, berarti dalam kata hamzah dengan ro harus ada aku sholat fardu zuhur misalnya. Itu yang harus masuk. Paham ya? Kalau ini tidak masuk, tidak sah niatnya. Dan tidak disyaratkan harus full dari hamzah sampai ro. Karena itu sulit. Nah, karena itu sulit. Makanya Imam Ghazali mengatakan al-iktibar. Cukup walaupun hanya sekedar masuk ketiga-tiganya. Misalnya, setelah masuk tiga-tiganya ada ruang yang kosong. Allah, aku sholat fardu zuhur. Hu akbar, kosong. Hu akbar kosong. Tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah. Apalagi kita orang awam, karena tidak mungkin dari hamzah sampai ro kita bisa berniatkan full tanpa ada kekosongan. Adapun ini ya dalam kitab. Adapun yang pertama qada ataupun ada. Yang kedua jumlah rakaat. Yang ketiga menghadap kiblat. Yang keempat karena Allah. Adapun 3 hal tersebut hukumnya sunnah dimasukkan. Pertama, qada ataupun ada. Yang kedua, jumlah rakaat. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, karena Allah. Ini sunnah hukumnya masuk dalam kategori hamzah dengan ro. Berarti kalau bisa masuk semuanya dapat pahala sunnah. Kalau masuk setengah, di luar setengah, maka yang di luar tidak dapat pahala sunnah, tapi tidak jadi masalah. Takbirnya dengan niatnya, karena sulit. Allah, aku sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah, adaan, Hu akbar, panjang. Maka yang perlu masuk di sini cuma 3, sisanya terserah kemampuan kalian. Allah enggak bodama 4 rakaat Hu akbar bunyi. Selain itu bodama silahkan. Tidak dipaksa. Mau 1 engkau masukkan silahkan. Mau 2, mau 3, atau kalau bisa 4-4-nya masuk tidak jadi masalah. Ataupun keempatnya tidak bisa masuk tidak jadi masalah. Ini kalau sholat fardu. Berarti kalau sholat fardu yang wajib masuk tersebut 3. Pertama al-qasdu, aku sholat. Yang kedua al-fardiyah, fardu. Yang ketiga at-ta'yin, tentukan nama sholat tersebut. Sholat apa? Aku sholat fardu zuhur. Mudah dalam berniat. Allah, aku sholat fardu zuhur akbar. Panjang enggak? Apa ya ragu-raguan mana? Kadang orang ragu-ragu tidak bisa masuk semuanya. Allah, unilah. Allah, nebotama selaku. Arang yoi, sengkel. Maka yang perlu diingatkan, yang wajib masuk cuma 3. Lalu wahtama sataluni aman. Aman. Asalkan yang 3 ini jangan di luar hamzah, jangan di luar ro. Allahu tutup muat. Aku sholat fardu zuhur. Hu akbar kosong, tidak jadi masalah. Paham ya? Jangan sampai aku sholat Allah, aku sholat 2 tahu. Allahu akbar fardu zuhur di dalam. Atau
tidak sah niatnya. Atau full semuanya, satu saja tidak sah, apalagi full. Aku niat fardu zuhur, Allahu Akbar, leluah tahu. Sedangkan antara hamzah dengan roh kosong, tidak sah juga niatnya. Ini kalau sholat fardu. Ini yang pertama. Kemudian kalau sholat sunat, sholat sunat terbagi jadi dua. Ada yang sholat sunat yang memiliki waktu. Kalau sholat sunat terbagi. Pertama, ada sunat yang memiliki waktu dan sebab. Ada sholat sunat yang memiliki waktu dan sebab. Contoh yang memiliki waktu, sholat sunat duha. Contoh yang memiliki sebab, sholat sunat istisqa ataupun gerhana bulan misalnya. Nah, maka yang wajib masuk pada kata hamzah dengan roh adalah ada dua, qasad dengan ta'yin. Al-qasdu, aku sholat, sedangkan ta'yin, sebutkan namanya sholat apa. Dan tidak diwajibkan memasukkan kata sunnah. Contoh duha, usolli duha, itu aja yang wajib masuk. Allah usolli duha akbar, sudah cukup. Walaupun tidak menyebut sunnah, karena sunnah tidak wajib. Tetapi kalau dimasukkan, jadilah sunnah. Sunnah jumlah rakaat, usolli sunnat duha rakaataini, Allahu Akbar. Kata-kata sunnah dengan rakaataini adalah sunnah dimasukkan. Berarti yang wajib cuma dua, al-qasdu saya sholat, at-ta'yin tentukan, sebutkan nama sholat yang mau disolatkan. Usolli duha, usolli idal fitri, usolli idal adha, contohnya, dan seterusnya. Ini kalau sholat sunat yang memiliki waktu dan sebab. Yang kedua, ada sholat sunat mutlak, sholat sunat yang tidak memiliki waktu dan sebab. Tidak sholat dua pokok. Karena kita juga disunatkan sholat sunat mutlak. Contohnya Imam Ahmad bin Hanbal, dalam riwayat beliau satu malam sholat sampai 300 rakaat. Itu sholat sunat mutlak, la hasra, tidak ada batasnya, bila-bila milik. Kalau sholat sunat yang tidak memiliki waktu dan sebab, maka cukup niatnya yang harus masuk dalam kata Allahu Akbar, cukup usolli, yaitu al-qasdu, ada tujuan. Allah aku sholat Akbar. Kira-kira sekali tambah boleh? Sekali apa yang mau diwaswaskan? Tidak ada. Allah aku sholat Akbar, Allah aku sholat duha, Allahu Akbar. Yang menyebabkan kita kebanyakan was-was karena kita memasukkan yang sunnah juga. Tamat sudah kuat kadang-kadang Allah menecahkan. Kadang sampai 4 kali jadi takbiratul ihram. Ada apa di situ? Ada was-was, ini kebanyakan. Makanya cukup hanya ada 3 model sholat ini, silahkan. Kalau sholat fardu yang wajib masuk cuma di 3, qasad, fardiyah dengan ta'yin. Qasad aku sholat, fardiyah sebutkan kata fardu, ta'yin sebutkan nama sholat yang mau disolatkan. Kemudian yang kedua, sholat sunat. Kalau sholat sunatnya yang memiliki sebab dan waktu, maka cukup yang wajib masuk 2, al-qasdu dengan ta'yin. Usolli aku sholat, dan sebutkan namanya sholat apa. Adapun mengucapkan sunnah tidak wajib. Dan yang ketiga, sholat sunat mutlak, maka cukup yang masuk al-qasdu, usolli saya sholat. Ini bagi sholat sendirian. Kalau sholatnya berjamaah, yang jadi makmum tambah 1, makmuman. Ya, berarti qasad, fardiyah, ta'yin dengan makmum. Allahu sholli fardhu zuhri makmuman lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala sunnah, makmuman bar. Aku sholat fardhu zuhur menjadi makmum. Titik.
Adapun kalau menjadi imam, meniatkan memasukkan imam, hukumnya sunnah. Lamun sida berniat menjadi imam, mau pahala jamaah. Lamun dek berniat imam, sah sembahyang, tapi tawahu furada, jatuh menjadi solat sendirian, tidak dapat pahala. Lamun jadi imam, Allah dek kena imaman, aku sembahyang fardu zuhur akbar, jamaahnya banyak di belakang, sah solat jamaahnya, solat dia pun sah, tetapi dia dianggap solat sendirian. Yang belakang dapat pahala jamaah. Apa katanya dalam Zubat? Imam Ibnu Ruslan mengatakan, wa niyatul ma'mumi awwalan tajib walil imami ghairu jum'atil nudir. Kalau makmum wajib berniat makmum, sedangkan imam sunnah kecuali solat Jumat. Kalau solat Jumat wajib imam berniat menjadi imam. Kalau tidak berniat, suatu solat Jumat itu batal semuanya. Nah, ini kesimpulan. Oleh sebab itu, kalau ada temannya masbuk, temannya masbuk, bumelem dia jadi imam, Anda sholat di belakang, sholatnya niatnya menjadi makmum, Anda dapat pahala jamaah. Lagu kesunatan kepada imam, dia dapat nyodok doang itu. Kita nyodok mau pahala jadi makmum, badak ada yang berniat jadi imam mau pahala. Tapi kita memberitahunya demak toa bisa, tapi setelah takbiratul ihram, dia ikan sedikit takbiratul ihram, karena status kita belum sholat. Kalau status kita sholat, dia sholat, maka sah pemberitahuannya. Lagu-lagu di luar tersebut tidak bisa. Apa namanya? Kita dapat pahala sunnah memberitahu. Lagu kamu nanti kira-kira demak toa dengan sedikit takbiratul ihram tidak boleh, dapat dosa. Kenapa? Karena mengganggu orang yang sholat. Apalagi tarik batu jemudi, harus syaratnya setelah takbiratul ihram. Misalnya ini datang sab dulu kosong esa ini besar, pul dulu melem tergolong si batur mudi. Syarat kita menarik kawan supaya ditemani sholat berjamaah di belakang harus setelah takbiratul ihram. Ini yang pertama, diantaranya harus yang ditarik tahu dirinya ditarik untuk apa? Membantu. Hendak laun nikmat itu takbiratul ihram tarik batu. Kebanyakan marah penuh dan debu oros dengan oros. Ini yang pertama. Yang kedua, haram hukumnya ya. Yang kedua, harus tahu batu dirinya bertolong. Enggak sembarang-barang bitar, bitar dengan resiko dan ini permasalahannya. Nah ini berarti dendek ibarat lamun dengan masbuk, budita numpang berjamaah, dendek ibarat dengan lalu suruh jojok nyambuk, lalu sampai jojok dia mengakan. Jojok yang sida doang, sida bersuruh, sida berkeluar, terus sampai jojok ngangan. Artinya kita dapat pahala 27 gara-gara dia. Lalu kita juga harus beritahu dia supaya dia berniat menjadi imam, supaya sama-sama dapat 27. Nah, inilah perkara niat dengan takbiratul ihram. Kemudian takbiratul ihram syaratnya banyak ya. Tapi di sini jarang kita tersalah dalam takbiratul ihram. Yang saya tegur di sini adalah takbiratul ihram adalah rukun kauli yang harus dilapaskan. Paham ya? Sekira orang yang melapaskannya mendengar Allahu Akbar, kadang-kadang dengan sembahyang umur. Perhatikan. Adapun mengangkat tangan berselekap hukumnya sunnah. Lalu kebanyakan dengan kita gawe sunnah tinggalan rukun, berbeda sembahyang, marah baru tak sembahyang. Datang masjid bu, nek karena Allahu Akbar, Muhammad diri, dia resah. Sunnah jagawe, lalu Allahu Akbar nek kerjakan, dia resah sembahyang itu. Kenapa? Karena takbir
takbiratul ihram itu rukun kauli. Adapun mengangkat tangan hukumnya sunnah, berselekap hukumnya sunnah. Mazhab kita Imam Syafi'i di dalam kitab Kifayatul Akhyar menerangkan mengangkat tangan hukumnya sunnah, dan yang paling afdol kata beliau telapak tangannya terbuka dan telapak tangannya menghadap kiblat. Permintaan dari menghadap kiblat. Terus status tangan tersebut berhadapan dengan pundak, sejajar dengan pundak, berhadapan dengan pundak. Terus jari-jari tangannya sejajar dengan telinga. Tahu namanya sejajar? Dia apa bakatan? Sejajar ukur menghadap kiblat. Ini jarina. Allah, tidak menung jatuh muan anda. Allah ini muan anda. Paham ya? Tetapi jangan marahi orang yang takbiran. Ini takbir, dia katakan. Kenapa? Karena dia sudah mengangkat tangan dapat pahala sunnah. Arti namun menuntan takbir dia sampai batal sembahyang, mau pahala sunnah. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan yang paling afdol marabernu Allahu Akbar. Kemudian berselekap bawa pusatnya atas pusat bawa dada. Dalam kitab Sitin Masalah diterangkan agak condrong sedikit ke bagian kiri, agak condrong kemudian dia habis lalu. Ini apa condrong ada? Artinya Allahu Akbar condrong sekedik ma'ilan qalilan sedikit. Tapi jangan dipermasalahkan angkat ini berselekap. Ini perkara sunnah. Yang jadi permasalahan apakah orang yang sholat itu mengucapkan Allahu Akbar atau tidak? Seperti tadi, loe dengan angkat iman sembahyang, lagu Muhammad bibi. Dia sah takbiratul ihram. Dia sah. Ini yang kedua. Takbiratul ihram itu banyak syaratnya, tapi cukup saya ungkapkan cuma satu di sini karena takbiratul ihram jarang orang tersalah. Yang paling banyak syaratnya tadi tidak melapaskan takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga, berdiri bagi orang yang mampu pada sholat fardu. Berarti berdiri termasuk rukun sholat, tapi syaratnya berdiri termasuk rukun sholat dua. Pertama syaratnya harus bagi orang yang mampu. Berarti lamun dek mampu nganjeng dendek paksa di topol marun pada paksa papu lebih lah papu rukun nganjeng papu lamun dek dinasak sembahyang bebek bayi papu kayu mah lamun dek kawan nganjeng topol lamun dek kawan topol nyelili lamun dek kawan nyelili ngalah lamun dek tahu ngalah apa namanya al-imak pakai isyarat. Lalu dia tahu pakai isyarat ajrul arkan bil qalbi. Dia niatkan seluruh rukun itu di dalam hatinya. Ketahu anak doang nih. Dia pentakui tahu muni. Tahu anak dia tahu muni. Paham sadar. Maka lamun kalau isyarat dia tahu, maka cukup hanya menggunakan hati seakan-akan menghayal. Ini sembahyang menghayal besar. Lamun sida dedek menghayal tidur. Ya, enggak. Ini bagi orang yang tidak mampu menghayal kalian seakan-akan Allahu Akbar ruku sujud. Nah, itu namanya menghayal. Tapi ini bagi orang yang tidak mampu, enggak pada nurut-nurutan kamu. Menghayal lepas tu sembahyang naik wudu pada tidur sebuah sila jadi imam aku jadi makmum satu tidak bisa jadi ini rukun yang syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua pada sholat fardu. Berarti berdiri termasuk rukun sholat pada sholat fardu. Kalau sholat sunat hukumnya boleh duduk, paham ya? Contoh sembahyang tarawih
Padahal mampu dengan lagu toko minta sembahyang untuk toko tidak jadi masalah. Tetapi sumar julu suja izun binabli li ghairi muslim wa huwa nisful fadli. Lagu kanggo toko sembahyang sunat, lagu setengah keabdolan mau setengah lalu dia berdalil karang pondok malam ini lah untuk bos lakukan rawat semua dulu sudah susah pada boleh tintal ketok susah pada kenapa? Karena kalian masih mampu untuk melaksanakan kemudian duduk di dalam sholat itu ada 5 model. Ada 5 model ya. Pertama ada namanya duduk tawarruk. Yang kedua iftirash. Lamun tawarruk adalah duduk di akhir tasyahud akhir. Lamun iftirash penganjang naik kanan, boy menyentuh kepada telapak kaki kiri. Itu namanya iftirash. Yang ketiga iq'a, duduk iq'a. Apa maksudnya iq'a? Duduk berdua naik nganjeng, tongkir lelek kotor naik. Berapa model? Tongkir lelek tumit, bukan nganjeng naik berdua. Tongkir lelek tumit jarang iq'a. Kemudian yang keempat ada namanya iq'a'ul qilab. Penganjang naik kedua, terus berselekap beli naik, boy kadang bawah, marah basung, berbeda. Bagaimana? Doa praktekkan. Penganjang mana? Tidak pakai nama. Penganjang mana itu? Penganjang. Kedua penganjang. Nih, tokol boy ke tanah. Itu namanya al-qilab, boleh dalam sholat, tapi makruh. Yang terakhir adalah tarabu besila. Kanggo tokol besila sembahyang. Tapi makruh. Tokol besila. Karena termasuk duduk. Tapi yang disunahkan pada semua duduk tersebut adalah iftirash. Dan yang disunahkan pada duduk tasyahud akhir adalah tawarruk. Itu model duduk yang dibenarkan dalam agama. Berarti lalu santai lalu sabar ni. Allahu akbar ni pada at-tahiyat. Maksudnya santai lah. Tapi ingat, duduk hukumnya rukun, nanti duduk. Rukun sholat. Tapi model duduknya beda-beda. Ada yang paling afdol, ada yang sah duduk tersebut. Ini berdiri atas bagi orang yang mampu pada sholat fardu. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat membaca surat Al-Fatihah, di antaranya basmalah. Berarti Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Titik. Harus dibaca. Kenapa dikatakan di antaranya basmalah? Ada juga ulama yang tidak menaruh basmalah termasuk surat Al-Fatihah. Di antaranya Imam Malik. Imam Malik mengangkat tangan tidak disunahkan, berselengkap tidak disunahkan. Contoh dalam maghrib 5 rukuk, contoh kebanyakan mazhabnya Malik. Allahu akbar anjing ya. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin tanpa mengucap bismillah. Berarti lamun sida pakai nari sembahyang. Allahu akbar. Berselengkap. Tetap mau pahala berselengkap. Allahu akbar Muhammad ya. Tetap mau pahala mengangkat tangan. Lagu dia mau pahala berselengkap. Yang penting itu hukumnya adalah sah. Kenapa? Karena Allahu akbar itulah rukun. Adapun mengangkat tangan berselengkap hukumnya sunnah. Nah, masalah surat Al-Fatihah di sini sudah diterangkan di dalam kitab-kitab. Syaratnya banyak. Kalau tidak silap bismillah Al-Fatihah syaratnya 10 kalau tidak salah. Tapi saya tidak baca semuanya di sini.
Alhamdulillah atau surat Al-Fatihah itu jangan sampai hilang tasydidnya, jangan sampai hilang hurufnya. Waladhdallin kesaku pula, waladhdallin itu boleh kesaku telangun. Nah, berarti tidak sah bacaan Fatihahnya. Ambil lagi dari belakang. Dan baru sih waladhdallin kesaku nuri terakhir kemudian tahu, maka hukumnya juga tidak sah. Berarti harus dibaca semua hurufnya, semua tasydidnya. Ini penting dan harus dibaca. Ingat, kalau namanya dibaca harus dikeluarkan dari lidah, tidak ngomong-ngomong atau sekedar angan atau muni-muni bibir doang. Tidak suara, maka hukumnya tidak sah bacaan Fatihah. Kemudian yang kelima, ruku. Ruku termasuk rukun sholat. Ruku tersebut ada yang sempurna, ada yang paling sempurna, ada yang sah sekurang-kurang. Yang paling sempurna kata dalam mazhab Syafi'i, ruku tersebut adalah seandainya pasangan papan nilai buka lurus papan tersebut. Ya Allah, kesempurnaan ruku. Nah, kira-kira berapa? Sengke, coba pasang papan. Tetapi sekurang-kurang sah kita ruku kata dalam mazhab kita apabila mana sampai batas tangan itu terkena kepada jenggu. Allahu Akbar. Nah, lepas bakat sebenarnya semua. Allahu Akbar. Nah, di sini sudah terhitung sah rukunya. Lalu dia merintah. Artinya, Allahu Akbar. Kapan terkena tangan tersebut kepada jenggu sudah sah ruku. Dan menaruh tangan kepada jenggu bukan rukun, tetapi sunnah. Allahu Akbar. Serem beda di gawe sunnah, misal Allahu Akbar ini atau Allahu Akbar ini, atau Allahu Akbar ini. Yang penting hadur rukunya sampai di sini, maka sah rukunya. Berarti menaruh tangan kepada jenggu hukumnya sunnah, bukan termasuk rukun. Itu adalah ruku. Kemudian yang keenam, tumakninah pada ruku. Yang namanya tumakninah berhenti sejenak dari satu rukun ke rukun yang lain, berhenti seukuran subhanallah, Allahu Akbar, momotan awak. Seukuran subhanallah. Adapun membaca tasbih 3 kali hukumnya lalu dia baca tasbih juga hukumnya sah solatnya. Allahu Akbar ngomong. Tapi seukuran subhanallah sah rukunya dan tumakninahnya. Adapun bacaan tasbih hukumnya sunnah. Kemudian ingat, perkara sunnah itu kelompok, enggak masih ampah-ampahan. Kebanyakan kita dalam tarawih, Allah, tarawih ini paling luar biasa ya. Kebanyakan nyontok-nyontok perkara sunnah moda. Soalnya luar biasa nih. Ngoni lalu sembahyang tarawih jamaah ngeremo. Tebenin, ada sakit makmum. Kasar lalu full masjid. Luar biasa. Itu tata-tata kali ini. Padahal tarawih adalah santai, sholat sudah santai. Bahkan dalam hadis diterangkan setiap perpindahan 2 rakaat, jangan engkau sholat, lanjutkan. Jangan sholat hatta yatakallama atau yatahaddasa, sehingga harus ada jeda berbicara, harus menerus. Sehingga para ulama kita terdahulu menaruh berbicara antara satu tarawih dengan tarawih yang lain dengan sholawat. Luar biasa. Sholawat, taradhu kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, luar biasa. Luar biasa. Ia si cakap neragi ulama-ulama lain. Lagu nanti bid'ah macam pada ini. Terus dengan selesai 2 rakaat, orang terdahulu tarawih selesai 2 rakaat,
Bukan penuh sebenar. Aku penuh enggak ada kebeli si jamaah. Kebeli. Sekali-kali beli terawih boleh kalian. Nah ini gambarannya. Berarti harus ada tumanina. Kemudian yang ketujuh iktidal, bangun daripada ruku. Iktidal, bangun daripada ruku. Kemudian yang keenam tumaninah pada iktidal. Tumaninah tadi berhenti sejenak seukuran subhanallah, berhenti. Jangan ada gerakan tubuh. Lalu kebanyakan dengan bergerak tinggal iktidal doang. Coba perhatikan. Ya nikmat tidak bergerak sesaja iktidal doang. Sami Allahu liman hamidah, main sekali niat sekali ya. Allahu Akbar. Berarti sami Allahu liman hamidah. Ngomong subhanallah, ukuran subhanallah. Sehingga baca doa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, suruh pasang masker kan? Jarang lebih takut. Sudah ya? Berarti iktidal. Kemudian yang ke-9, sujud dua kali. Berarti sujud termasuk rukun sholat. Nah sekarang sujud tersebut di dalam kitab kita diterangkan syaratnya ada 7. Pintu syarat dengan sujud. Mendesak sujud itu. Kalau sujud saya akan terangkan. Kenapa? Supaya karena banyak orang yang tersalah dalam mengenai sujud. Nah, sujud syaratnya ada 7. Pertama, harus yang disujudkan 7 anggota. Berarti pintu saya lengket ojo bawah. 7 anggota sujud. Pertama, apa pertama? Kening. Kedua, 2-3 telapak tangan. 4-5 jengku. Apa jengku artinya? Lutut. 6-7 telapak jari kaki. Titik. 7. Dan tidak disyaratkan tertib, namun sunnah. Berarti harus naik dulu jengku 5 ke kending. Itu sunnah tertib. Lalu naik 5 pejulu bangun masih. Jengku pejulu 5 naik bu. Apaan? 5 ganti kending naik kemudian masih bangun. Berarti aku dengan sujud naik kemudian. Ngangkat sekali dulu, pakai 2 telu, ia pun peteri naik. Ada jadi masalah. Tidak disyaratkan tertib. Tapi sunnah tertib. Nah, terus masing-masing anggota yang 7 harus mewakili. Tidak disyaratkan semua ikut serta. Kending, kira-kira lamun sujud kending, dedek selepuan. Berbeda sama sujud. Terang mewakili. Sakit lejulu Ustaz. Apa lejulu? Gemuk. Koreng apa? Kira-kira enggak kending. Lejulu enggak kending. Harus sakit. Masih tak kiri ni. Kanan. Menus kending kan? Yang penting kan kending. Kecuali lagu selapuan budul. Kending selapuan. Nah baru tidak diwajibkan menaruhnya. Kenapa? Karena ada keuzuran. Paham ya? Kending. Kemudian imam pun sedikit disyaratkan, tidak harus mewakili. Misalnya sujud meneta pada sujud imam meneta melakukan imam. Kan tidak kenduk semuanya, tapi cukup mewakili. Sama dengan telapak ujung jari kaki. Tidak disyaratkan semuanya dalam satu kaki, cukup satu mewakili. Apa mata naik? Apa mata naik?
jempol sekik cukup mewakili. Berarti lamun sekik air Allahu Akbar, sekik kiri bakat, kanan air, atau Allahu Akbar nek bakat sekanan atas lagi, berarti itu tidak kena, maka tidak sah sujudnya. Berarti harus yang disujudkan 7 anggota. Ini yang pertama. Yang kedua, syarat sujud tersebut adalah antakuna jabatu maksyufah, harus kendingnya terbuka. Saya ulang, semua anggota sujud yang 7 yang disyaratkan terbuka cuma kending. Saya ulang, semua anggota sujud yang disyaratkan terbuka kending. Berarti lamun sembahyang berkaos naik sah, sembahyang berkaos imam sah, saat sah sembahyang berkaos kending. Jadi sah kan kending. Berarti harus terbuka. Bu, sekiranya misal arat telu helai rambut tarik ke bawah, bun sujud, batal sujud apa deh? Batal apa deh? Telu helai rambut, batal apa tidak? Batal apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena 3 helai rambut tidak bisa menghalangi kulit kending jatuh kepada anggota sujud. Kecuali lamun sujud lebakat nanti. Allahu Akbar, nyeleket daun ketojur. Balik apa deh daun ketojur? Ketojur, nempel. Bud sujud malik kesana pernah sujud ke? Daun ketojur, daun ketojur ini tidak boleh lalu. Yang penting ada yang mewakili di sini kepada tempat sujud, sah sujudnya. Yang penting mewakili. Berarti lamun sehelai rambut, 2 helai rambut masih mewakili kulitnya terkena tempat sujud masih. Lamun ada sujud di tengah kapan kebun atau di bangkat dengan kebetulan benda apa? Sekadar sejadah adalah gedeng pun di Allah malam ini ya. Boleh malam. Kira-kira dalam kita sujud tidak ada kulit kending yang mewakili kepada tempat sujud, maka hukumnya tidak sah sujudnya. Lalu ada perkataan, sehelai rambut kalau menghalangi kending untuk sholat batal sujudnya. Betul pernyataan tersebut, tapi gambarannya sekarang bisa dia sholat dalam keadaan tangkung Batman apa? Spiderman terus bayar lepas bun peluang sekecil nanti. Iya dong sujudnya kan bakat kulit dengan tempat sah budak bulu sehelai. Nah, tidak bisa menyentuh mewakili anggota kulit kepada tempat sujud, itu yang tidak sah. Adapun lamun sebiji 2 biji kira-kira lamun menu bakat apa nih kulit di tempat sujud? Lamun bakat mewakili maka tidak perlu Anda sholat angkat semeniman. Tidak perlu, cukup cuek saja. Yang penting kulitnya mewakili tempat sujud. Ini yang keberapa? Syaratnya dulu. Yang ketiga syaratnya wattahamulu bi ra'sihi, harus ditekankan kepalanya dalam sujud. Harus ditekankan kepalanya. Nah, tempat ditegur di sini sedikit, lemu pada sujud elirimo. Masjid atau sembahyang model sapu kali masjid ini bisa. Mana ya mana? Masih kotor-kotor indah kan? Dengan sujud bu, nak iman beranjak, iman perlahan. Ongkot supaya bakat, ajak. Ongkot bakat ongkot, maka tidak sah sujudnya. Berarti syarat sujudnya harus kepalanya ditekan. Artinya harus pelong, harus asal angan. Allahu Akbar, harus asal. Denen nak iman, tak tindak. Kadang iman tindak. Tak ada. Ongkot bakat sama nek nojok apa?
lantik, saya nggak nyerimo, maka tidak sah sujudnya. Harus ditekan kepalanya. Misal di dalam kitab diterangkan, kalau nempel debu di kepalanya, geres di kepalanya, sunnah hukumnya jangan dihapus, jangan diusap. Selama geres tersebut tidak menghalangi kulit kepada tempat sujud. Kenapa? Karena dia jadi saksi besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lagu yang belit-belit kerekil, menit-menit mantan kan? Sembahyang belit ternyata tak endor, lebuana, tidak bisa mewakili kulit, maka hukumnya wajib dihilangkan. Ini syarat sujud yang ketiga. Kemudian yang keempat, adamul huwi li ghairi. Tidak boleh dia turun kepada selain sujud. Tidak boleh dia turun kepada selain sujud. Saya ulang, tidak boleh dia turun kepada selain sujud. Contoh nanti. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Quran batu lemudi ya. Mudi tu baca Quran. Buta sendok. Nyusur. Iya jadi sujud kemana? Baru baca ayat. Langsung dia sujud, maka hukumnya tidak sah. Paham ya? Hukumnya tidak sah. Salam. Adamul huwi li ghairi. Ini syarat yang berapa? Nah. Kemudian syarat yang kelima, ketika sujud adalah alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Jangan sampai dia sujudkan jidatnya. Ulang. Jangan dia sujudkan jidatnya kepada sesuatu yang dibawa, yang bergerak dengan gerakannya. Saya ulang. Jangan sampai dia sujudkan jidatnya kepada sesuatu yang dibawa, yang bergerak dengan gerakannya. Contoh, telekung dengan ini sembahyang. Dengan sujud, kamar-kamar telekung dulu. Di situ dia sujud, maka tidak sah sujudnya. Kenapa? Karena dia sujudkan jidatnya kepada sesuatu yang dibawa, yang bergerak dengan gerakan orang yang sholat, atau dengan mame sorba, atau simbut, musim tulis misal simbut. Allahu Akbar terik, simbut ia tempat dia sujud, maka tidak sah sujudnya. Berarti syarat pertama dipakai. Berarti kalau tidak dipakai, misal dengan ruku, saya sama misal ruku bersorban dan ruku terik sorban, maka status sorban tersebut tidak dipakai, ia tak sujud kening, sah hukumnya. Kenapa? Karena sudah terlepas daripada pakaian. Yang kedua, yang bergerak dengan gerakannya. Berarti kalau masih bergerak, hukumnya tidak sah. Misal, contoh, ada yang dipakai namun tidak bergerak dengan gerakannya. Contoh, ia sembahyang ke simbut 5 meter. Simbut, terus selalu misal. Nah, ujung nanu karim 2 meter, 10 meter. Lalu pelaku, ia pihak ke julu. Pertanyaannya, anjir lekut tanu terkelak, jodoh bergerak sholat, ingin bergerak bodoh. Kalau tidak bisa bergerak, maka ketika kita sujud kepada sesuatu yang dibawa, namun statusnya tidak bergerak dengan gerakan orang yang sholat, ketika mengerjakan rukun sholat, maka hukum sujudnya sah. Berarti yang perlu dicatat di sini, jangan sujud kepada sesuatu yang dibawa dan statusnya bergerak dengan gerakan orang yang sholat. Marah telekung, marah apa kan? Sorba, apa malik? Simbut, marah mana? Simbut, dan seterusnya. Nah ini ya. Kemudian, adapun hidung hukumnya sunnah. Kalau masker sembahyang ini tidak menjadi masalah.
jadi masalah. Lalu dia mau pahala sunnah isi malu kan? Dia mau pahala sunnah. Ini yang namanya rukun sholat, yaitu sujud. Ini yang berapa tadi? 5. Yang keenam, syarat sujud yang keenam tersebut adalah wattiba'u asabilihi ala a'alihi. Harus bagian bawah lebih tinggi dari bagian atas. Bagian bawah tongkil. Bagian atas, bagian bawah bagian atas ongkok kanjen toah. Berarti ketika sujud harus boy di atasan ketimbang ongkok di toah. Berarti nabi lamun sembahyang ele gawah gonu ya mana yang gonu dia ya kapan ya jurang. Kebetulan enggak kalau sholat lokasi jurang atas turun kayu bau bergerak sejadah. Allahu Akbar. Dengan tukur atasan ongko de boy. Atasan ongko de boy ndek sah sujud. Ataupun pada boy pada ke atas dan jongkok tidak sah juga menurut kaul asal tidak sah. Tidak sah. Berarti harus harus empat bawah. Berarti nanti kalau pada sujud ke galang sakit ugal atau dulu Allahu Akbar dulu ukur dulu mbe atasan boy gak atasan rokok, namun ganti atasan rokok jadi dia sah atau pada juga tidak sah. Ini rukun syarat sujud yang keenam. Kemudian syarat sujud yang ketujuh tersebut adalah tumaninah dalam sujud. Sudah diterangkan tadi. Ini bukan. Yang ke-10 tumaninah pada sujud pada sujud dua kali. Berarti sudah 10 rukun sholat. 10. Tinggal 7 ya. Tinggal 7. Kemudian yang ke-11 al-julusu bainas sajdataini. Duduk antara dua sujud. Ini rukun sholat. Kemudian yang ke-12 tumaninah pada sujud antara dua sujud. Tumaninah pada sujud antara dua sujud. Yang ke-13 membaca tasyahud akhir. Mana maksudnya tasyahud akhir? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai di situ tasyahud akhir. Jangan sampai hilang hurufnya, jangan sampai hilang tasydidnya. Kalau hilang, tidak sah tasyahud akhirnya. Berarti aneh-aneh astagfir jadi sembahyang, astagfir. Kemudian yang ke-14 duduk pada tasyahud akhir. Duduk. Tokol termasuk rukun. Nah, lalu ngajeng tak baca tasyahud akhir tidak batal sembahyang. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar ngajeng. At-tahiyatu innaka Hamidum Majid. Mari tokol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ngajeng tadi tokol. Tokol termasuk rukun. Beda dengan tasyahud awal. Lalu tasyahud awal tokol adalah sunat lalu ngajeng dan langsung Allahu Akbar ngajeng astagfirullah kepada tasyahud awal baru. Sebelum baca Fatihah at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Baru selesai itu baru dia baca Fatihah. Sah, tetapi duduknya sunat tetap nanti disunatkan sujud sahwi. Contohnya. Kemudian yang ke-15 membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berarti membaca selawat pada tasyahud akhir rukun kepada Nabi. Sedangkan membaca selawat kepada Nabi pada tasyahud awal sunnat abad. Membaca selawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir sunnat abad. Sedangkan membaca selawat kepada keluarga Nabi di tasyahud awal adalah sunnat hayat. Berarti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi wa ala ali sunnah.
Berarti wa ala ali sampai kama Allah kama shallaita ala sayyidina Ibrahim terus innaka Hamidum Majid terus Allahumma inna ala zikrika terus dan sebagainya. Misal kalau ada wirid doa itu hukumnya sunnah apa gitu. Berarti dalam tarawih misal kasar-kasar imam baik berdoa apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad titik wa ala sayyidina Muhammad. Wah, jadi bu kasar imam langsung assalamualaikum ini malah contohnya. Kemudian yang ke-16 salam. Assalamualaikum itu rukun. Assalamualaikum. Adapun menolehkan kepala ke kanan hukumnya sunnah. Salam kedua menengokkan kepala ke kiri juga sunnah. Seandainya kalau kita mau ikhtisar, kita mau ringkas, innaka Hamidum Majid, assalamualaikum warahmatullah. Yuk, angkat dari kanan kiri, kanan sunnah, salam ke kiri, menengokkan kanan juga, kepala ke kiri, hukumnya sunnah, tidak jadi masalah. Nah, sekurang-kurang assalamualaikum, salam salat, assalamualaikum, itu sudah sah. Tapi menambahkan wabarakatuh itu paling sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum menambahkan warahmatullah itu yang paling sempurna. Assalamualaikum warahmatullah itu ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Tapi ingat, salam yang pertama itulah rukun. Adapun menambah wabarakatuh, ini ada khilaf ulama. Imam Zakaria Al-Ansari mengatakan semua sholat tidak ada kata wabarakatuh. Apapun bentuk sholat fardu, sholat sunnah, sholat jenazah pun tidak ada. Assalamualaikum warahmatullah enggak nekah bahasa Imam Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Nah, wabarakatuh Imam Ibnu Hajar yang menambah itu pun pada sholat jenazah. Berarti dalam menarak sembahyang jenazah, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh penangan. Berarti dia mengambil pendapat Imam Ibnu Hajar. Lalu kena assalamualaikum warahmatullah tanpa wabarakatuh penangan, dia mengambil pendapat Syekhul Islam. Di antara guru Imam Ibnu Hajar juga Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari mengatakan tidak disunnahkan menambahkan wabarakatuh. Yang ke-17 tardih. Sudah jelas rukun salat? Jelas. Nah, sekarang saya akan simpulkan. Berarti apapun kan salat kemarin ucapan dan perbuatan. Apapun perbuatan, adapun ucapan selain yang sudah disebutkan tadi yang 17 adalah sunnah. Angkat ime, baca tasbih, apa malik, Robbi Gemirli, selawat, itu hukumnya tasyahud awal sunnah apa tidak? Kunut sunnah apa tidak? Sunnah. Berarti siapa yang tidak kunut, siapa yang tidak tasyahud awal sah solatnya. Kenapa? Karena dia mengerjakan rukun. Sedangkan tasyahud awal dan kunut bukan termasuk rukun. Lah sambil berkunut silahkan, tidak jadi masalah. Tetapi sunat abad, tunah setengah fardu pahala. Makanya orang yang sudah talabbus bil fardi tidak boleh ngatrek. Ojo pegawaian sunnah. Lo dengan ngatrek masalah. Okay? Dalam sembahyang lo dengan dia apa mobil lo ngatrek. Contoh, lupa dia kunut. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar sujud. Berarti dia sudah mengerjakan fardu. Astaga lupa ke kunut baru. Nah, dia ganggu ngatrek. Lalu tamu pegawai rukun. Buntae malik. Allahumma dina batal sholatnya. Kenapa? Karena dia ngatrek dari perkara wajib kepada perkara sunnah. Atau tasyahud awal. Ndek tasyahud awal bisa. Ndek tasyahud awal. Dia ndek tasyahud awal nganjeng. Astaga lupa. Nganjeng rukun apa tidak? Berdiri rukun apa tidak? Rukun. Bundokul baca tasyahud awal hukumnya batal sholatnya. Dia nama ngatrek. Jadi kalau menjadi makmum, imam lupa kunut, lupa tasyahud awal, dendek dari subhanallah.
Lek kuno lima, subhanallah, parah, bunda lima, berkata, batal sembahyang kan? Nah, sebab itu perlu tempat kita subhanallah apabila rukun bermasalah. Namun sunnah terserah, yang kuno terserah, yang terserah awal juga terserah, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Nah inilah rukun sholat. Berarti saya ulang sekali lagi, rukun sholat banyaknya 17, terbagi jadi 4. Pertama ada rukun kauli. Rukun qalbi, hati. Ada berapa? 1, berniat. Yang kedua ada rukun maknawi. Ada tapi tidak kelihatan. Apa? Berapa? 1, tertib. Rukun qalbi 1, rukun maknawi 1, tertib. Ada rukun kauli, ucapan. Berapa rukun kauli? Berapa rukun kauli? 1 ucapan. Berapa rukun kauli? 5. Pertama, takbiratul ihram. Kedua, membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga, membaca tasyahud akhir. Yang keempat, membaca selawat kepada Nabi pada tasyahud akhir. Yang kelima, salam. Berarti rukun fi'li perbuatan berapa? 5 tambah 2 berapa? 10. Jadi rukun fi'li 10. Pertama, berdiri. Kedua, ruku. Ketiga, tumakninah. Keempat, i'tidal. Kelima, tumakninah. Keenam, sujud 2 kali. Ketujuh, tumakninah. Kedelapan, duduk antara 2 sujud. Kesembilan, tumakninah. Kesepuluh, duduk membaca tasyahud akhir. Itulah rukun sholat. Berarti perkara angka 5 hukum sunnah. Kita bahas nanti ya, karena waktu sedikit. Angka 5. Tahun kesunatan angka 5 4. Takbiratul ihram, ketika ruku, ketika i'tidal, ketika bangun dari tasyahud awal. Lalu dengan angka 5 bangun dari rakaat pertama. Dan angka 5. Nah, itu tidak disunahkan. Lalu angka 5 jadi sampai batal sembahyang. Lalu angkat bega-bega di pahala jadi ibarat pegawai ada ditaruh upah. Seperti itu gambarannya. Hadirin majelis kajian Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tamat pembahasan kita yang keempat, yaitu rukun sholat. Insyaallah hari Senin kita sambung lagi dengan yang kelima, yang terakhir, yaitu perkara-perkara yang membatalkan sholat. Nah, dari rukun, dari membatalkan nanti, itulah definisi sholat. Perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam menurut kebiasaan. Mudah-mudahan kita semua cara kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan rukun-rukunnya, sesuai dengan syarat-syaratnya, sesuai dengan sunnah-sunnahnya, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sholat kita sempurna tanpa ada cacat sedikit pun. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada kelebihan dan ada manfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada